Shalom, keluarga damai. Saya pernah mendapat sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup menggelitik dari teman persekutuan saya. Saat itu PA pemuda remaja. Sambil senyum-senyum, dia melirik Alkitab saya. Dia nanya, itu Alkitab kok digaris-garisin sih? Terus gimana? Kalau yang gak digaris-garisin pada ngiri. Kaget juga dengan pertanyaan seperti itu. Dengan spontan, saya langsung respon. Lah, kan kitabnya orang Kristen. Ya jelas gak mungkin ngiri lah. Keluarga damai, jika Anda diminta untuk sharing, sebutkan satu saja firman Allah yang berkesan yang merubah kehidupan atau cara pandang Anda. Saya yakin Anda pasti bisa menceritakan firman itu, bahkan mungkin hafal. Atau bahkan Anda bisa memaparkan bagaimana firman itu memberi pengaruh di dalam kehidupan Anda dan perjalanan spiritual Anda. Tema sama sekali ini adalah firman kehidupan. Kita akan bersama merenungkan dari kitab Mazmur. Kita buka bersama Mazmur 19 ayat 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dilanjut ayat ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu ini diperingatkan untuk semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami dalam perenungan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Keluarga damai, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menyatakan diri. Tidak seorang pun akan mengenal Tuhan jika Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita. Dari Mazmur tadi ada dua pernyataan Tuhan atau wahyu, yaitu meliputi yang satu adalah wahyu umum, yaitu melalui alam ciptaan Tuhan. Dari ayat 2 sampai dengan 7, dan mengungkapkan bahwa sekalipun langit tidak dapat bersuara, tetapi keindahannya mampu menceritakan kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan matahari yang selalu terbit dan tenggelam pada waktunya dan pada tempatnya. Yang kedua, wahyu khusus, yaitu melalui firman Tuhan. Dari ayat 8 sampai 12 tadi dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan juga dinyatakan oleh firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna, teguh, benar, murni, suci, kekal, dan adil. Daud juga menyebut firman Tuhan itu dengan berbagai istilah seperti Taurat, peraturan, titah, perintah, dan hukum. Hal ini jelas bahwa betapa penting dan berharganya firman itu. Pertanyaannya, penting dan berharga untuk apa? Yang pertama, penting karena firman Tuhan menuntun kita pada keselamatan. Ini yang terutama, yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, di dalam keluarga Allah. Yang dua, firman menolong untuk kita bertumbuh. Karena firman itu mendidik kita di dalam kebenaran. Ada sebuah kutipan yang menurut saya menarik. Begini, cara paling ampuh untuk tidak bertumbuh adalah dengan menjauhkan diri dari firman Tuhan. Yang ketiga, firman memperlengkapi pelayanan kita. Bagaimana bisa memperlengkapi? Keluarga damai, firman Tuhan yang diam di dalam hati orang percaya, termasuk para pelayan, akan membuatnya jadi memiliki hikmat. Hikmat apa? Hikmat untuk saling mengajar, saling menegur, saling menguatkan, dan saling menghiburkan. Dan menyadari bahwa tanpa firman Tuhan ia akan tersesat. Demikian juga dengan kita. Nah, sekarang bagaimana sikap kita yang benar? Yang pertama,
kita terus merasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Yang kedua, kita menerima firman Tuhan, tetapi tidak berhenti di situ. Kita menyelidikinya dan merenungkan firman Tuhan. Seperti halnya ayat yang di garis-garis tadi. Bisa jadi itu ayat yang sedang kita renungkan atau ayat yang sedang kita gumulkan. Yang ketiga, senantiasa bersikap rendah hati. Nah, apa hubungannya firman Tuhan dengan rendah hati? Keluarga damai, rendah hati itu maksudnya supaya kita punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan, kita perlu menundukkan diri pada tuntunan Roh Kudus. Dan yang kedua, arti rendah itu adalah kita bersedia untuk dikoreksi, kita bersedia diperbaiki dan dibersihkan. Keluarga damai, kita perlu membangun kehidupan kita atas dasar firman. Dan kita perlu terus memiliki hubungan pribadi yang erat dengan sang firman yang hidup. Kiranya kita terus mengalami perubahan hidup yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tak terbatas. Sabdamu dan firman-Mu sungguh mulia dan agung. Tolong kami dalam menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Pagi ini kembali kami mohon penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di sepanjang hari ini. Tuntun dan tolong kami dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat. Seturut firman dan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin.